Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik guru. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tolong dibantu ketua kelas untuk baca doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Baiklah, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Baiklah ya, hari ini keadaan kelas kita sudah rapi, bersih, berarti yang pikir sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Karena anak-anak, kalau kelas kita nyaman, berarti kelas kita bersih, kita akan nyaman dalam belajar dan menyerap ilmu ya. Iya, Bu. Nah, anak-anakku sekalian, ada baiknya kita sebagai manusia ini harus memiliki sifat selalu bersyukur. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak mempunyai kesempatan seperti kita untuk melakukan pembelajaran sampai sekarang ini. Banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak memiliki kesempatan sebelum kita untuk sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekarang ini. Baiklah, anak-anak ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya, Bu. Oh ya, coba Mumun apa? Tentang HAM. Iya, HAM. Coba ibu tanya Mumun, apa itu HAM? HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Ya, benar sekali ya jawaban Mumun. Jadi, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan. Sampai sini paham ya materi kemarin? Iya, Bu. Nah, di sini materi hari ini ialah mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa saja sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, sehingga kita tahu tugas dan kekuasaan-kekuasaan apa saja yang ada di Indonesia ini. Baiklah, masuk ke materi ya anak-anak. Bisa kalian lihat di buku halaman 3 dan juga di materi di depan ini bisa dilihat. Nah, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu menurut Montesquieu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Halimah tolong sebutkan. Kekuasaan legislatif. Benar sekali. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, Emma coba sebutkan nak. Kekuasaan yudikatif. Ya, tepat sekali. Di sini apakah ada yang tahu apakah itu kekuasaan legislatif? Ada yang tahu? Mumun? Tahu nak apa itu kekuasaan legislatif? Membentuk undang-undang, Bu. Iya, tepat sekali. Benar ya, jawaban Mumun sudah tepat sekali. Jadi, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. Apa saja lembaga-lembaga yang berada di kekuasaan legislatif? Coba Vika sebutkan contoh yang di depan. Apa ini? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, tepat sekali jawaban Vika ya. Jadi, DPD merupakan lembaga yang berada di kekuasaan legislatif. Apalagi selain DPD ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Halimah, apa nak? MPR, Bu. Ya, MPR. Tepat sekali ya jawaban Halimah. Selain MPR apa lagi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mumun. DPR. Ya, tepat sekali. Jawaban Halimah dan Mumun benar ya. Jadi, kekuasaan legislatif lembaga-lembaganya adalah DPD, DPR, dan MPR. Benar sekali. Jadi, DPD dan DPR merupakan lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilu. Benar sekali. Kalau MPR merupakan gabungan antara DPD dan DPR. Nah, kita lanjut ya. Sampai di sini paham yang kekuasaan legislatif? Paham. Nah, kekuasaan eksekutif. Ada yang tahu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan di sini.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan perundang-undangan. Ibu mau tanya, siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Saya Bu. Saya coba Mun. Joko Widodo Bu. Benar sekali. Nah, contoh di gambar ini adalah Presiden Joko Widodo. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia sekarang ini dan merupakan contoh dari kekuasaan eksekutif. Selain Presiden, apa lagi? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, coba Halimah. Para menteri dan wakil. Iya, tepat sekali ya. Nah, Halimah patut untuk dicontoh karena dia belajar di rumah ya, Nak ya? Nah, iya. Anak-anak sekalian harus belajar lagi di rumah. Karena apa? Karena kita tidak akan rugi ketika kita belajar di rumah dan menguasai materi. Nah, next selanjutnya ialah kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Ada yang tahu lagi, Nak? Yang berani berpendapat? Siapa? Apa? Nah, ya Halimah. Ayo yang lain dong selain Halimah, coba. Siapa? Halimah lagi ya. Coba yang lain. Coba Emma. Tahu tidak Emma? Tahu tidak? Nah, Emma kurang tahu ya. Berarti Emma harus belajar lagi di rumah ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi. Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk mempertahankan dan mengadili pelanggaran perundang-undangan itu. Contohnya apa? Coba Mumun sebutkan contoh ini apa, Nak? Mahkamah Konstitusi Bu. Ya, Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sekali. Mahkamah Konstitusi itu menegakkan keadilan dalam bidang apa? Coba masalah apa yang diambil atau yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi? Masalah keuangan Bu. Sudah kurang tepat, Nak ya. Jadi Ibu jelaskan lagi jawaban Halimah tadi. Kekuasaan konstitusi ialah mengatasi atau mengadili dan menegakkan keadilan di dalam pelanggaran peraturan di dalam pemilu. Nah, seperti kita kemarin memilih presiden, siapa yang sudah milih di sini? Saya Bu. Milih semua ya. Iya Bu. Kan kita pernah dengar tuh ada surat suara yang kosong, ada surat suara yang belum dibuka tetapi sudah ada pencoblosan di dalamnya. Iya. Nah, jika ada salah satu kecurangan seperti itu, maka orang atau rakyat Indonesia bisa menggugat. Kemana mereka menggugat? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tepat sekali. Baiklah anak-anak. Sampai di sini sudah paham? Paham Bu. Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu ada games untuk kalian semua. Oke. Ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama, Vika dan Emma. Ayo buat lingkaran, Nak. Buat lingkaran. Meja kosnya diangkat. Lingkaran, Nak. Lingkaran. Geser lagi. Lagi. Ayo sini. Buat. Kalian diskusikan. Nah ya, Nak ya. Kalian lihat di depan sini. Ada tugas dan wewenang dari suatu lembaga negara. Tugas kalian adalah diskusikan, analisis, dan cari jawabannya ya. Nah, nanti ada gambar Ibu bagikan. Setelah kalian diskusi, ada lem di belakangnya. Nanti kalian buka lemnya, nanti tempelkan di sini ya. Iya Nah, Bu. jadi Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk berdiskusi dan menganalisis apa jawabannya ya. Coba diskusikan sekarang. Ibu beri waktu 3 menit. Baiklah, sudah habis ya waktunya 3 menit ya. Siapa yang sudah selesai? Saya Bu. Ayo coba kelompok 2 tempelkan di tugas siapa? Iya, sekarang kelompok 1 ditempelkan, Nak. Nah, silakan duduk. Oke, kita koreksi dulu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Yang pertama ini kelompok seperti siapa tadi? Kelompok 2. Dua, Bu. Ya. Memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian maupun pengangkatan terhadap menteri-menteri dan berhak mengangkat duta negara berdasarkan pertimbangan DPR. Kelompok 2 menjawab presiden. Kelompok 1, apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Coba, ayo berberikan pendapat. Apakah kalian setuju? Setuju Bu. Setuju Bu, setuju. Setuju. Berarti kalian sepakat ya, Iya. bahwa jawaban nomor 1 adalah presiden. Iya. Oke, Ibu nilai.
Ini tepat atau salah? Tepat, Benar. Bu. Benar atau salah? Benar. Yakin? Ya, benar sekali ya. Jadi, tugas dari yang nomor 1 untuk melakukan pemberhentian dan mengangkat duta negara berdasarkan pertimbangan DPR adalah tugas Presiden. Beri tepuk tangan dulu. Nah, kita lihat jawaban dari kelompok 1. Mereka menjawab Mahkamah Agung. Kita lihat ya tugas dan wewenangnya. Melakukan perubahan terhadap undang-undang, menetapkan perubahan undang-undang yang telah ditentukan. Kelompok 2. Berikan tanggapan Anda mengenai jawaban dari kelompok 1. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju. Coba Halimah setuju atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Tugasnya bukan itu, nak? Bukan, Bu. Bukan ya? Iya. Nah, oke, kita cari jalannya sama-sama. Kelompok 1 menjawab Mahkamah Agung ya. Nah, Iya, Bu. jadi jawaban dari kelompok 1 itu kurang tepat. Kelompok 1 harus banyak-banyak belajar lagi di rumah ya. Nah, ini tugas siapa? Jadi ada yang tahu nak tugas siapa? Membentuk dan menetapkan undang-undang. Saya, Bu. Ayo coba Mumun. DPD. Ya, seperti MPR, DPD. Tugas Iya, legislatif. benar, tugas dari kekuasaan Legislatif. legislatif. Nah, jadi Benar. kelompok 1 semangat lagi ya. Ya, Semangat. Bu. Nah, kelompok 2 jangan berpuas diri, harus tetap belajar di rumah. Dan kelompok 2 harus menjadi panutan pada kelompok lain agar lebih rajin belajar. Iya, Bu Bu. Guru. Sampai di sini karena kelompok 2 berhasil menjawab kuis dari Ibu, maka Ibu akan berikan hadiah. Ini dia hadiahnya. Tepuk tangan dulu, nak. Tepuk tangan dulu. Nah, biar semangat semua, Ibu ada ice breaking. Ayo coba duduknya dibenerin lagi, nak. Benerin lagi. Kita pemanasan dulu. Ya. Oke, Ibu mau tanya, gajah itu besar atau kecil? Besar. Ya, besar tangannya seperti ini, nak. Ya. Kalau semut itu besar atau kecil? Kecil. Coba ya, gajah Besar. semut kecil. Gajah kecil. Besar. Sekali lagi ya. Fokus. 1, 2, 3. Gajah Besar. semut Kecil. Gajah Besar. Tepuk tangan untuk kita. Baiklah, sampai di sini sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Saya, Bu. Nah, coba Halimah. Dia mau bertanya. Apa Halimah? Ibu, tolong jelaskan lagi, Bu, tentang Mhm. kekuasaan eksekutif. Iya, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi, kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan perundang-undangan. Nah, kalau di ibu kota, di negara kita, apa ibu kota negara kita? Jakarta. Nah, di Jakarta. Nah, di Jakarta, kekuasaan eksekutifnya adalah Presiden. Kan menjalankan perundang-undangan dia. Nah, kalau di provinsi, gubernur kita siapa nih? Ada yang tahu gubernur kita siapa sekarang? Gubernur. Iya, apa Mika? Itu. Bukan itu, bukan. Apa nak? Herman Deru. Iya, tepat sekali. Jadi gubernur kita Herman Deru. Nah, coba kita ditinggal di mana sekarang? Bukit Tinggi kami. Iya, kalau kecamatan kita di Kayu Kayu Agung. Kita tinggal di kabupaten ya berarti. Iya, Iya, betul. kabupaten. Kabupaten kita apa namanya? Ogan Kopri. Ogan Kopri. Ada bupatinya atau tidak? Ada. Siapa bupati kita? Rizka Rezi. Nah, benar ya. Tepuk tangan dulu semangat hari ini. Nah, jadi itulah kekuasaan eksekutif ya. Dari pusat itu presiden, dari sumsel dari provinsi itu gubernur, dan dari kabupaten itu berarti bupati. Bagaimana Halimah, sudah cukup paham nak? Iya, Bu, cukup paham, Bu. Iya, bagus ya Halimah. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, adakah di sini yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba Mika apa? Kekuasaan menurut Montesquieu itu di Indonesia Mhm. itu ada 3, Bu. Kekuasaan Ya. legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Iya, bagus ya Mika kesimpulannya. Ada yang lain? Mumun mau menyimpulkan nak? Apa Mumun? Tidak, Bu. Tidak, ayo coba nak berlatih. Apa coba? Kalau presiden itu tugas dan wewenangnya itu Iya. memiliki untuk melakukan pemberhentian maupun pengangkatan lembaga Menteri. terkait yang Ya. terdapat dalam kabinet dan Ya. membantu untuk Mm-mm. mengangkat
mengangkat duta negara berdasarkan pertimbangan DPR. Iya, benar sekali ya. Jadi kesimpulan dari Mumun dan Vika itu sudah tepat. Ibu simpulkan lagi bahwa kekuasaan di kita ini ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Itu ya. Dan tugas-tugasnya salah satunya tadi presiden, menjalankan perundang-undangan dan membentuk undang-undang itu MPR. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nanti kalian buat makalah itu mengenai tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara. Dikumpul minggu depan. Iya, Bu. Sudah jelas tugasnya? Jelas, Bu. Bu. Per individu ya tugasnya ya. Ya, Bu. Dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya mengenai demokrasi. Ya, Jangan Bu. lupa belajar di rumah. Ya, Bu. Baiklah, kita tutup dulu materi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.